Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur atas karunia nikmat dan hidayahnya yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu berupa rezeki maupun kesehatan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan keluarganya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, mungkin kita pernah berpikir mengapa hidup kita terasa susah terus-menerus, rezeki terasa sangat jauh, kesusahan demi kesusahan datang silih berganti, seolah hidup ini tidak berpihak kepada kita. Sedangkan jika kita melihat orang lain, seolah hidupnya mudah, rezekinya terlihat sangat lancar, hidupnya pun terlihat bahagia. Meskipun begitu, kita tidak boleh iri terhadap orang lain dan harus mengoreksi diri masing-masing untuk mengetahuinya. Apakah kesusahan demi kesusahan yang datang kepada kita termasuk kurang lancarnya rezeki yang datang kepada kita karena ulah kita sendiri? Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membagikan 9 penyebab utama rezeki kurang lancar. Yang pertama, apakah kita masih melakukan kemusyrikan atau berbuat syirik meski hanya dalam hati? Yang dimaksud syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu, bisa benda, tempat, manusia dan lain sebagainya. Yang kedua, perhatikan solat kita. Mungkin selama ini kita mengerjakan solat hanya 3 waktu, bahkan tidak solat sama sekali. Maka dari sekarang mulailah melengkapinya menjadi 5 waktu. Jika bisa, hindarilah untuk menunda jika azan berkumandang, pertanda waktu solat dimulai, karena disinilah awal solat kita akan kembali seperti semula. Luangkan waktu Anda yang hanya 10 menit untuk menunaikan ibadah solat, karena waktu luang kita semuanya lebih panjang dibanding mengerjakan solat yang hanya butuh waktu kurang dari 10 menit. Yang ketiga, hindari sebisa mungkin menyakiti hati orang tua kita. Apabila kita pernah berbuat salah atau melakukan perbuatan yang menyakiti orang tua, mulai sekarang bangunlah dan meminta maaf kepada kedua orang tua kita, karena ridha Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ridha orang tua juga. Lantas bagaimana jika orang tua kita sudah meninggal dunia padahal kita belum sempat meminta maaf? Paling tidak kita doakan mereka dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha berbelas kasih kepada hambanya. Yang keempat, apakah kita memakan harta yang bukan hak kita? Untuk diketahui, dari setiap rezeki atau kekayaan yang kita dapat ada hak untuk fakir miskin, termasuk anak yatim piatu, yaitu sebesar 2,5%. Karena itu sisihkanlah sebagian penghasilan kita untuk mereka. Yang kelima, berdagang dengan tidak jujur. Apabila kita hendak melakukan jual beli, hendaknya kita tidak merugikan orang lain dan tidak mengurangi takaran. Bahkan kalau bisa melebihkan sedikit takaran dan niatkan untuk bersedekah. Apabila jual beli barang, utarakan barang sesuai dengan kondisinya. Yang keenam, apabila kita semuanya sudah berumah tangga, hindari untuk menyia-nyiakan atau menyakiti anak maupun pasangan hidupnya.
Apabila kita kesal dengan kelakuan anak atau pasangan, kalau bisa cobalah untuk mengoreksi diri sendiri. Kenapa pasangan atau anak kita belum mampu seperti apa yang kita inginkan? Jika belum menemukan titik terang, kita bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencarikan cara terbaik sembari berusaha, karena Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya pemberi solusi. Yang ketujuh, berbohong. Mungkin benar saudaraku berbohong demi kebaikan, tapi perlu diingat, kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan untuk siapa? Apabila kebaikan untuk diri sendiri atau orang lain secara sepihak, itu kurang sesuai. Lalu mengapa? Karena sifat seperti itu bisa merugikan orang lain yang kita bohongi dan akan membuat kita jauh dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, memerintah atau berkuasa dengan sewenang-wenang. Maksudnya adalah apabila sedang menduduki jabatan penting atau menjadi pemimpin dalam rumah tangga, hindari untuk menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi. Dan bagi para pemimpin rumah tangga, hindari menyalahgunakan kewenangan dalam keluarga, misalnya menjadikan pasangan atau anak layaknya pembantu rumah tangga. Yang kesembilan, pelit dalam mengeluarkan zakat atau bersedekah. Sifat ini bisa memicu kerezekian kita menjadi sulit. Dalam hal ini hukum alam akan berlaku. Maksudnya adalah apabila kita mempersulit mengeluarkan sedekah yang menjadi hak mereka, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mempersulit rezeki yang datang kepada kita. Demikianlah 9 penyebab utama rezeki kurang lancar. Semoga semua rezeki kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita yang jauh semoga didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.